Halo, selamat datang dan selamat bergabung lagi dengan podcast We Care. Podcast kali ini kita sudah masuk ke episode ke-7, lumayan ya. Nah, hari ini kita akan membawakan topik tentang panduan nutrisi pada pasien kanker anak. Dan saya kali ini juga telah bersama seorang narasumber yang kita yakin ini adalah ahli di bidang tema yang tadi kita sampaikan. Saya perkenalkan dengan Ibu Desi. Ya. Halo Bu Desi, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Desi sudah mau menjadi narasumber kami di dalam podcast episode kali ini. Ya. Sebelum kita mulai, boleh Bu Desi memperkenalkan diri dulu? Selamat pagi semua, salam sehat selalu para pejuang kanker dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya, mudah-mudahan Sabtu yang ceria ini bisa bermanfaat buat kita semua dengan sharing ilmu tentang panduan nutrisi kanker. Kebetulan saya Ibu Desi bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai ahli gizi di rawat inap. Kebetulan saya bekerja di tahun masuk 2004, waktu itu sempat di ruang anak sebanyak 9 tahun, terus kemudian tugaskan untuk regenerasi ya. Jadi saya sekarang berdinas di kelas VIP dan kelas 1 gitu. Udah ketahuan kan ini narsumnya udah kompeten banget ya. Oke Bu Desi, sebelum kita bicara masuk ke spesifik pasien kanker anak, boleh nggak kita bicara dulu tentang anak-anak yang kondisi kesehatannya masih beruntung yaitu normal ya. Bagaimana kaitan nutrisi tadi untuk anak-anak pada umumnya gitu. Untuk anak dengan kesehatan normal itu gimana sih Bu biasanya penerapan kebutuhan gizi yang seimbang tadi yang Bu bilang? Oke. Mungkin semua kita berharap anak-anak kita itu tumbuh dengan sehat dari sebelum lahir. Jadi kenapa kita sebutkan sebelum lahir? Pada saat si ibu sedang mengandung itu sudah diperhitungkan bagaimana asupan gizi si ibu hamil tersebut. Karena memang pertumbuhan si anak ini dimulai dari pada saat si ibu mengandung. Jadi kita harus mengetahui juga si ibu makannya apa dengan komposisi yang kita sebut tadi, gizi seimbang. Apa saja sih yang gizi seimbang itu isinya? Yaitu harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan apa saja yang dimakan sesuai dengan si umur ibu tadi. Makanya kalau hamil itu kebanyakan kita harus menambah ekstra kalori dari ibu-ibu yang tidak hamil tentunya ya. Jadi itu harus ditambahkan dengan protein yang tinggi, sayuran. Harus ada 5 faktor ini. Jadi karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayur dan buah-buahan, serta air yang cukup. Gitu sih sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau ketika si ibu hamil itu dia benar-benar harus memikirkan makanan untuk anaknya atau dia boleh cheating dikit makan jeroan gitu. Oh iya. Memang sebenarnya kan kalau kita pada umumnya wanita dewasa normal itu kebutuhannya mungkin sekitar untuk usia 40.500 sampai 2.000 kalori begitu. Tapi kalau untuk ibu hamil kita harus tambahkan 300 sampai 500 kalori. Jadi si ibu hamil ini harus ditambahkan makanan protein maksudnya tambahan. Jadi kayak susu atau telur, tambahan ikan, lauk hewani harus 2 penukar begitu sih. Nah ini kita lanjut lagi untuk perkembangan si adik bayi ini pada saat 1000 kelahiran pertama. Itu harus disupport juga. Jadi si ibu makannya harus baik karena si ibu ini berhubungan dengan ASI. Jadi si bayi itu harus mendapatkan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Jadi itu harus tetap tidak boleh diberikan MPASI dulu. Jadi memang betul-betul pure ASI eksklusif. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya ibu kalau lagi hamil tuh lupakan diet. Betul. Ya. Betul. Jadi yang penting adalah bayinya. Tapi memang harus diperhatikan juga batasi konsumsi gula, garam dan minyak yang terlalu tinggi. Kadang-kadang si ibu hamil tuh makanannya ya udah yang ada aja di depan ya, paling pagi gorengan lagi. Nah, itu perlu kita edukasi sebenarnya apa sih makanan apa saja yang bantu untuk perkembangan si janin bayi itu, begitu sih sebenarnya. Termasuk untuk kesehatan dia sendiri ya, karena bisa terjadi yang ya saya suka dengar sih kalau misalnya dia kelebihan
garam, bisa memberikan efek juga ke si ibu juga. Betul, gitu Bu ya. Iya, betul. Jadi terkadang khawatir nanti kalau kekurangan gizi pada saat kehamilan maka si bayi akan lahir tidak normal. Kita sebutnya BBLR. Kadang-kadang kita juga disebut juga nanti kwasiokor, marasmus atau stunting. Biasanya itu kita kejar sampai usia 2 tahun. Ada ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 kita kenalkan makanan MPASI. Kemudian ASI tetap harus lanjut sampai 2 tahun. Itu kita kejar untuk pertumbuhan si anak supaya bisa tumbuh kembang dengan baik dan normal begitu. Kalau pencegahan stunting itu dari sejak masih janin atau Iya, setelah betul. lahir? Dari semenjak ibu diketahui positif hamil. Oke. Nah, ketika anaknya sudah lahir nih, sudah bayi gitu, itu untuk pengaturan gizi apakah juga memperhatikan selain usia, tapi juga ukuran fisik bayi atau anak gitu? Kita merujuk kepada angka kecukupan gizi. Jadi itu kita ada tabel tuh khusus untuk memantau kami sebagai petugas kesehatan, benar nggak sih si bayi ini masuk kategori berat badan normal. Contohnya gini, untuk usia 0 sampai 6 bulan itu pada umumnya harus berat badan kurang lebih 6 kilo dengan panjang badan 61 cm. Kemudian pada usia dia 6 sampai 12 bulan atau setahun itu naik dong jadi 9 kilo dengan tinggi badan 71. Kemudian seterusnya. Ada tabelnya. Nah, ada tabelnya itu harus kita sinkronkan apabila kita ketemu bayi, ketemu dengan kita perlu edukasi, kita lihat cocokkan apakah si bayi memang betul sudah ideal berat badannya atau enggak. Jadi kita bisa edukasi si ibu kurangnya di mana nih kalau berat badannya kurang, begitu sih. Itu monitoringnya per bulan? Per bulan. Jadi kita lihat juga penimbangan berat badan si bayi itu, makanya kami petugas kesehatan kalau di puskesmas kita timbang si balita 1 bulan sekali untuk melihat kurva kenaikan berat badan. Kalau di bawah kurva berarti itu harus kita edukasi di keluarga. Makanya di Indonesia ini kebanyakan kita lagi konsen dengan perubahan stunting ya, karena memang pemerintah juga harus konsen di seperti itu karena di masyarakat Indonesia itu tidak terlihat untuk asupan makannya itu memang masih belum maksimal begitu sih. Memang kalau di Indonesia stunting itu kondisinya sekarang masih tinggi gitu ya Bu? Masih tinggi untuk di daerah ya, mungkin di daerah karena memang kalau di kota-kota besar mungkin sudah banyak bisa menerima asupan makan dan mungkin kondisi ekonomi sebenarnya yang sangat mendukung. Kalau di daerah atau mungkin distribusi asupan pasokan bahan makanan agak terbatas. Susu juga mereka untuk membeli mungkin agak sulit karena mungkin faktor ekonomi begitu sih. Oke. Nah, ketika anak tadi membutuhkan nutrisi atau gizi yang seimbang itu sebenarnya sampai usia berapa sih? Oke, kalau usia sebenarnya dari lahir 0 bulan sampai kita usia tua harus tetap menggunakan prinsip pola gizi seimbang. Nah, tapi mungkin tahapannya kita bisa bagi tuh, mungkin pas 0 sampai 6 bulan tuh makanan si bayi kan ASI eksklusif. Terus dia naik tuh 6-12 kita ajarkan makanan lembek, lumat seperti MPASI. Jadi kita kenalkan dulu jenis buah-buahan, jus buah ya, sari buah. Kemudian naik tingkat sayuran. Kemudian baru bubur-buburan sampai anak mengikuti makanan keluarga pada usia 1 tahun. Nah, itu masa pertumbuhan. Itu sangat penting sekali untuk masa dia pertumbuhan otak dan pondasi badannya. Jadi bagaimana si anak bisa membentuk badannya supaya sehat sampai ke depan dari tulang, usia 0. otot gitu ya. Iya, betul. Tulang, otot dan perkembangan fisik otak juga buat nanti dia aktivitas. Makanya kita harus kejar kebutuhan gizi itu di 0 sampai 2 tahun itu gitu. Nah, tapi tetap bisa dibilang usia emas itu ya. Betul. Jadi memang kita harus konsen juga makanan apa aja tuh yang kita kejar. Kadang-kadang ibunya malas masak ya. Jadi saya agak sedikit sangat konsen dengan ibu-ibu yang sekarang praktis siap saji. Agak kurang setuju dengan makanan yang nugget, frozen food begitu. Jadi si ibu tuh malas masak sayur kadang-kadang gitu. Jadi padahal kita butuh multivitamin dari sayur dan buah tersebut gitu. Kadang harganya mahalan frozen food daripada sayur dan buah. Kita bisa juga arahkan ke protein nabati kalau seandainya si ibu kurang untuk faktor ekonominya begitu sih. Nah, untuk usia mungkin di 2 tahun sampai
9 tahun itu kan masa pertumbuhan juga, aktivitas makin tinggi. Makanya si anak sudah mulai memilih-milih. Mengapa si ibu harus cermat juga mengajarkan makanan apa saja dari kecil, supaya di kedepannya pada saat dia bersekolah dia bisa memilih makanan yang sehat dan ada kandungan gizinya. Karena kalau udah dilepas di sekolah kan si ibu nggak bisa ngikutin. Nah, kita tanamkan dari rumah, dari keluarga. Kalau di rumah sudah tahu, oh mama masaknya ini udah ada karbohidratnya, lauk hewaninya kayak gini loh, macamnya nggak harus yang mahal. Kalau daging mungkin jarang, kita kasih aja telur, ikan yang agak bisa terjangkau dengan kebutuhan kita. Terus sayur, itu otomatis sangat penting, sayur dan buah. Jadi nggak usah susah-susah, ya bayam, sayur, sop, kangkung itu banyak kok di sekeliling lingkungan kita gitu sih. Terus kemudian pada saat dia remaja, biasanya itu masa prapubertas dan pubertas, itu lebih lagi akan memperhatikan penampilan fisik. Jadi dia udah mulai tuh, aduh takut gendut, ngurangin ini, ngurangin karbo. Sekarang tuh lagi ngetren. Jerawatan, nggak boleh makan kacang, katanya nggak boleh makan gorengan gitu. Tapi kalau gorengan sih kita masih boleh konsumsi sebatas kebutuhan kita. Jadi memang kita boleh, misalnya ayamnya digoreng, berarti tahu tempenya kita tumis. Jadi penggunaan minyak goreng tuh cuman buat menumis bumbu, tapi masih boleh makan gorengan. Kecuali kalau kita sarapannya gorengan-gorengan yang di pinggir jalan gitu. Jadi mungkin kita kan nggak tahu tuh, kadang kalau pagi enak nih 5 gitu sih. Jadi sebenarnya edukasi pertama itu dari keluarga, baru kita bisa tenang, mungkin keluar, dia bisa aktivitas di luar gitu sih. Atau jangan sampai juga mentang-mentang orang tuanya nggak doyan sayur, lagi dulu kecilnya anaknya juga nggak dikasih sayur. Betul, kadang-kadang memang itulah kan anak itu mencontoh kebiasaan atau habit dari keluarganya gitu. Gampang lah kalau misalnya kita lagi repot nggak makan sayur, repot masak sayur, udah rebusin aja wortel, tomat, ketimun. Kalau urgent ya, labu siam bayi yang kecil-kecil itu bisa juga buat alternatif pilihan sayuran. Toh sama kita tetap makan serat, buah juga itu juga bantu juga, begitu sih. Jadi ibu-ibu ya, jangan tidak memberikan sayur kepada anak-anak, walaupun ibunya sendiri nggak doyan sayur. Oke. Kalau tadi Bu Desi bilang kan untuk menjaga supaya anak ini tumbuhnya dikasih gizi yang seimbang supaya tumbuhnya sesuai tadi ya usia. Tapi sebenarnya kan gizi itu juga untuk menjaga kesehatan, fitness ya, fitness anak gitu ya. Jadi memang harus didukung untuk perkembangan fisik, pertumbuhan otak, juga tulang dan gigi. Itu juga mendukung supaya si anak kuat imunitas tubuhnya. Jadi kita juga membentuk anti kekebalan tubuh. Kadang-kadang anak yang kurang gizi itu ya kurang nutrisi, sering sakit, rewel, kadang-kadang moody gitu. Jadi emosi juga kadang-kadang suka kadang-kadang uring-uring lah gitu ceritanya. Mungkin karena memang asupan makannya belum sesuai juga dengan hari-hari mungkin jajan. Jadi yang harusnya makanan utama didapatkan, tapi dia hanya mendapatkan makanan selingan gitu. Kalau manfaat suplemen? Mungkin di sini kalau saya sih tidak terlalu menyarankan. Suplemen itu boleh kita konsumsi, tapi maksudnya dalam batasan tertentu. Maksudnya kalau kita butuhkan. Kalau untuk satu hari-hari kita makan dengan komposisi yang sudah lengkap dengan gizi seimbang tadi, jadi udah ada karbohidrat, lauk hewani, nabati, sayur dan buah, kita cukup. Susu paling enggak ya, kalau kurang kita cukup, itu tidak perlu menggunakan suplemen. Tapi pada saat kondisi kita sedang sakit, demam, kita butuh suplemen. Karena suplemen yang terlalu berlebihan juga akan menimbulkan toksik juga buat badan kita. Karena dia kan memang sebenarnya suplemen itu zat aktif. Jadi misalnya kita vitamin C atau vitamin A itu kita minum nih suplemen itu udah zat aktif yang ada di tubuh kita. Jadi kita udah dapat langsung si zat tersebut. Namun kalau si tubuh sudah menumpuk banyak, itu akan memperberat fungsi ginjal. Nah, kalau makanan tadi yang saya sebutkan kayak buah, kita dapat nih vitamin C dari buah-buahan, terus dari sayuran vitamin A, B kompleks, itu kalau berlebihan di tubuh kita akan dikeluarkan. Jadi badan sudah beradaptasi dengan kelebihan yang ada di tubuh, akan dikeluarkan lewat urin dan feses. Kalau si suplemen itu tidak, karena dia akan ditampung di ginjal gitu sih.
Sebenarnya saya lebih support untuk makanan yang sehat dulu. Tapi kalau sakit betul kita butuh suplemen. Kalau makanan minuman yang sudah siap, sudah jadi tapi mengklaim mengandung vitamin itu tuh apakah juga diperbolehkan gitu atau gimana Bu? Dibandingkan tadi yang kita bikin sendiri, yang kita olah sendiri. Ya, kalau memang kemasan yang ada di luar sana itu kita memang harus lebih cermat juga. Kita harus pintar membaca label kemasan dan batasan expired. Karena ingredientnya tuh kebanyakan biasanya dia menjanjikan ini tinggi vitamin C, ini tinggi kalsium dan seterusnya. Tapi pada saat kita lihat itu sebenarnya kandungan gulanya juga cukup tinggi. Jadi memang kita harus lebih pintar untuk memilih. Contohnya jus, mungkin jus kemasan. Di dalamnya itu betul dia ada kandungan buah, tapi ternyata ditambahkan sari buah. Jadi dia bukan buah asli. Lebih baik kita jus sendiri di rumah. Jadi kita tahu ya bahan-bahannya benar-benar dari buah yang asli, airnya air mateng, terus dia juga gulanya kita murni. Kalau di kemasan kita belum bisa menjamin apakah itu gula betul atau aspartam gitu sih kebanyakan. Kan kalau orang jualan pasti mau ambil untung. Biasanya ya mengeluarkan modal sedikitnya dengan mengambil untung yang banyak. Biasanya sih begitu ya Bu. Jadi idealnya memang membuat sendiri. Enaknya aja sih bikin karena sendiri. Kita bisa kontrol sendiri. Betul. Gitu ya. Terima kasih Bu Desi. Sekarang kita masuk ke anak-anak penderita kanker ya. Jadi mungkin para orang tua di sana ternyata faktanya di Indonesia itu awareness tentang anak penderita kanker itu masih cukup rendah. Berita buruknya adalah bahwa anak bisa kena kanker. Kita nggak pernah tahu siapa yang kena, tapi kebetulan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini membantu anak-anak penderita kanker dari keluarga prasejahtera. Umumnya dari kota-kota yang agak di pelosok gitu ya, agak jauh gitu. Nah, kali ini kita mau bicara tentang bagaimana panduan nutrisinya untuk pasien kanker anak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan pasien kanker anak ini menjadi kekurangan nutrisi sih Bu? Oke, pertama yang perlu kita lihat itu jenis kankernya. Jadi kanker itu bermacam-macam. Mungkin saya bantu jelaskan juga. Kanker ini kan sebenarnya adalah sel abnormal yang berkembang terlalu berlebihan sehingga dia tidak bisa mengontrol perkembangannya. Jadi dia memang memakan makanan yang apa yang kita makan gitu ya. Jadi kalau jenis-jenisnya tergantung dari mungkin leukemia, neuroblastom, limfoma, tulang atau otak itu juga merupakan bagian dari jenis-jenis kanker anak gitu. Kemudian kalau faktor dari kekurangan nutrisi itu memang bagian juga dari penyakitnya itu sendiri. Jadi katabolisme yang cukup tinggi pada si pasien itu beda dengan anak-anak normal pada umumnya. Dia akan membongkar asupan energi dan protein lebih tinggi daripada anak-anak normal pada umumnya karena dia kan sakit ya. Jadi pada saat itu kita harus bisa menjaga supaya si badannya tuh istilahnya modalnya dia harus status gizinya baik dulu karena pada saat si anak ini dilakukan terapi itu ada 3. Jadi kemoterapi, radiasi dan operasi. Nah, yang paling sangat memberikan efek samping itu pada kemoterapi dan radiasi. Jadi adanya efek dari mual, muntah, rambut rontok, diare pada saat setelah dimasukkan obat kemo atau sulitan menelan, mengunyah. Banyak ya sariawan untuk pasien-pasien yang di rongga nasofaring. Itu sangat sulit menelan, lidah pengecapan berubah. Pokoknya sakit tenggorokan itu sangat memberikan efek samping. Anak yang sehat aja sangat sulit buat makan, apalagi anak yang pada kondisi sakit, apalagi kanker ya. Otomatis efek samping dari terapi itu sangat memberikan dampak yang sangat istilahnya sangat membuat si anak itu sulit untuk menerima makanan dengan baik gitu sih. Tadi yang Bu Desi bilang bahwa sebelum anak ini masuk ke terapi dia harus kondisi badannya harus dibikin siap lah gitu ya. Nah, padahal dia kondisinya sudah terkena kanker itu gimana caranya Bu?
Memang pada saat yang datang ke rumah sakit kanker ini, ke rumah sakit Darmais itu kebanyakan orang-orang yang tidak aware. Maksudnya dia datang itu udah stadiumnya lanjut. Kadang-kadang kami agak kesulitan dengan memperbaiki kondisi status gizi si pasien tersebut. Jadi pada saat masuk kita perbaiki kondisinya dengan memperbaiki hasil lab. Kadang-kadang hasil labnya sudah HB turun, leukosit sudah turun, trombositopenia pendarahan. Itu sering terjadi karena memang si ibu takut untuk memeriksakan anaknya ke rumah sakit. Makanya pada saat di rumah sakit kita ada terapi memperbaiki kondisi umum dulu. Jadi kita memperbaiki kondisi dengan memberikan makanan yang sehat. Mungkin di rumah makan tapi tidak memenuhi komposisi yang seimbang. Kita bantu juga dirawat dulu untuk memperbaiki si status gizi pasien. Ada susu juga ya. Kalau anak-anak tuh memang lebih konsen ke makanan karena memang karena dia adalah penerus bangsa ya istilahnya. Kita memang prefer banget untuk pasien-pasien anak di sana. Jadi memang memperbaikinya dengan memberikan makanan yang sehat, baru pada saat dia siap, kondisi badannya bagus, terutama HB. Kalau HB di bawah 10, dokter tidak akan berani untuk melakukan terapi. Makanya kita memperbaiki udah normal, baru kita lakukan terapi tersebut gitu sih. Sambil tetap dipertahankan berat badan. Kita menjaga pada saat terapi itu tidak turun berat badannya. Kalau bisa sih naik ya, tapi itu jarang. Jadi kita menjaga, mensupport, memberikan sugesti dan mengedukasi pasien dan si ibu untuk bisa menghabiskan makanan yang kami berikan di rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya pada saat mereka mau masuk terapi itu salah satu faktor penentunya juga si berat badannya. Betul. Soalnya kita pernah ada kemarin, mungkin teman-teman lihat di podcast kita sebelumnya tentang survivor Andri, itu dia terkena kanker usianya sudah masuk remaja, tapi dia dimasukkan ke bagian anak karena berat badannya turun drastis. Jadi masuknya ke anak gitu, ke poli anak. Nah itu emangnya kenapa Bu? Pada usia tuh udah bukan usia anak, usia berapa remaja. Umurnya? Waktu itu umurnya berapa ya Angel? 17 ya, 16 atau 17, tapi dia masuknya ke poli anak. Betul. Jadi anak itu kategorinya 0 sampai 19 tahun. Iya. Oh, gitu. Itu masih kategori anak atau remaja, teenager kita bilangnya. Itu masuk. Tapi kalau di atas 20 tahun itu kita masukkan klasifikasinya dewasa. Betul. Tapi karena kondisi dia masuk itu berat badannya udah turun jauh. Jadi katanya takutnya si obatnya badannya nggak kuat katanya terima obatnya karena dia badannya kurus banget gitu kali ya. Memang dosis obat mempengaruhi juga sama berat badan. Jadi dia akan dihitung berapa dosis berat badan itu dikalikan berapa si dokter boleh memberikan, nggak boleh berlebihan dosis juga. Sama seperti makanan. Jadi makanan pada umumnya kita nggak bisa kan untuk orang normal nih. Untuk anak usia 15 sampai 19 tahun kategorinya adalah asupan kalori itu sekitar 1.500 sampai 1.800. Ini yang normal. Normal. Tapi pada saat pasien kanker ini sakit, kita nggak bisa langsung gede 1.800 karena berdasarkan berat badan aktual. Kan kita nggak bisa dapetin kalori di berat badan ideal karena pada saat itu kondisinya menurun sampai 10 atau 20 kilo. Misalnya si anak tadi dari 60 jadi 40. Berarti kita boleh memberikan bertahap dari yang terkecil. Kita pakai 25 sampai 30 kilokalori. Jadi 40 dikali 30 kita kasih 1.200 dulu bertahap. Nah, dia udah masuk tahapan asupannya habis. Kita lihat 1.200 kalori itu habis apa enggak. Tapi kalau misalnya habis kita lanjut naik tingkat 1.300 sampai ke 1.600 gitu ya. Itu hitungan harian Bu? Kita lihat seminggu pada saat perawatan. Jadi kita lihat bagus, kita naikkan bertahap sesuai kemampuan si pasien gitu. Jadi nggak bisa juga kalau misalnya dia berat badannya kecil kita kasih 2.000 kalori, nggak bisa karena overfeeding. Khawatirnya juga dia nggak bisa nerima atau menyerap makanan dengan baik. Jadi kita bertahap sedikit-sedikit tapi sering gitu sih. Gitu. Kalau jenis kankernya sendiri itu akan berpengaruh nggak ke perhitungan itu Bu? Kalau jenis kankernya enggak. Tapi kalau berat badan iya. Atau misalnya jenis kanker yang leukemia dengan yang nasofaring yang mungkin nggak bisa nelen gitu ya. Itu kita lihat dari tekstur makanan. Jadi AML nih pada saat kemo mungkin ada yang baik-baik aja. Pada saat masuk berat badannya status gizi obes atau overweight. Itu pada saat bagus di kemo dia efek samping cuman
mual aja, atau misal nggak sampai muntah, mungkin enek-enek tapi nggak keluar katanya sih begitu. Itu masih aman, kita berikan nasi biasa. Tapi pada saat pasien itu mengalami gangguan menelan, disfagia atau sulit mengunyah atau ada kerongkongan terbakar, itu biasanya pasien-pasien yang dilakukan terapi radiasi. Itu kayaknya kerongkongan itu terbakar, ada sariawan. Itu biasa kita ganti teksturnya dengan makanan yang berbentuk bubur. Nggak bisa juga masuk nih, kita evaluasi tiap hari, kita lihat ya, datengin untuk monitoring evaluasi. Satu porsi bubur 300 kalori, dia cuma makan 2 atau 3 sendok makan. Nggak bisa. Oke, kita ganti lagi, maju ke bubur saring. Ganti lagi supaya si anak mau makan. Jadi kita memberikan solusi, apa sih kalau kesini nggak bisa makan, yang dia bisa apa gitu. Bubur saring masuk. Kalau nggak bisa masuk juga, kita tambahin ekstra susu tinggi kalori, tinggi protein. Pada saat seiring waktu, ada yang baik, kita kembali lagi ke diet awal. Misalnya seiring waktu dia sudah nyaman dengan makanan tersebut, dia bilang, Ibu Gizi, saya udah enak nih makannya, boleh nggak makan nasi Padang? Oh boleh dong, berarti kamu udah bagus nih penerimaan makannya. Tapi ada yang nggak mau, misalnya kita harus diskusi dengan dokter dengan pemasangan sonde. Sonde itu naso lewat hidung ya, untuk memperbaiki si asupan nutrisi apabila si pasien sama sekali tidak bisa masuk makanan gitu. Jadi kita harus istilahnya kita ada strateginya gitu ya. Kita berkoordinasi juga. Jadi kita nih PPA, pemberi asuhan itu dengan farmasi, obat-obatannya apa aja, anti mual atau anti buat nyerinya, kadang-kadang perutnya terasa bagai, itu juga kita koordinasi dengan dokter anak, farmasi, perawat gitu. Jadi setiap hari kita ada ronde di pagi hari untuk mengetahui perkembangan si pasien gitu. Jadi sebenarnya pasien kanker itu memang nutrisi itu yang harus dipantau ketat ya, karena pasti baik karena penyakitnya maupun pengobatannya itu akan memberikan efek kepada asupan gizi ya, kondisi nutrisi yang bisa dia serap gitu ya Bu. Memang berdampingan ya. Jadi pengobatan tetap, makanan juga tetap. Jadi si obat tadi, kalau asupan makanan nutrisi tidak ada, dia tidak ada yang mengalirkan ke seluruh tubuhnya. Jadi si obat tadi ini hanya bisa berjalan dari sari-sari makanan. Jadi dia harus berdampingan. Tidak bisa kita mengobati obat saja, nggak bisa. Pakai makanan saja nggak bisa. Dia harus seimbang antara obat-obatan dengan makanan tersebut. Jadi dia harus sama-sama dibutuhkan sih sebenarnya. Memang complementary gitu ya. Iya, betul. Jadi memang dia harus saling berikatan, berkesinambungan. Jadi dia saling membutuhkan gitu. Jadi harus tetap, terus ada beberapa obat yang membantu nih, misalnya sebelum makan minum obat mual dulu supaya si pasien yang nggak muntah, itu juga diberikan untuk bisa menyemangati si pasien bisa makan atau menghabiskan makanannya gitu sih. Oh gitu. Jadi memang si obat itu juga bisa efektif dengan adanya makanan yang bisa masuk itu tadi ya. Iya. Oke. Kalau untuk biasanya nih bukan standar sih, yang sering terjadi itu ketika anak menjalani pengobatan itu yang biasanya harus kudu mesti itu secara gizi apa Bu? Makanannya. Makanannya. Pada saat masuk nih pasti mungkin kita lebih lihat, kalau saya lihat di lapangan itu kebanyakan pola makan sebelumnya kurang pas kalau menurut saya. Jadi mungkin si ibu tadi ya itu tadi, karena sibuk bekerja, mungkin makanannya sudah nasi nugget, nasi sosis gitu, nasi ayam Kentucky yang saya sering lihat di lapangan seperti itu. Makanya kita masuk di situ untuk mengenalkan, nanti kakak makannya kayak gini ya, supaya pada saat pengobatan bisa nambahin untuk multivitamin, karena HB-nya nanti pasti akan dirusak oleh si obat terapi kemo tadi. Jadi kemoterapi ini adalah obat yang menurut saya itu dia tidak bisa melihat. Jadi dia akan istilahnya dia mau menyembuhkan tapi merusak semua sel yang ada di dalam tubuh kita, termasuk sel yang sehat. Makanya kenapa pada saat awal kita harus mempunyai modal status gizinya dalam kondisi baik dulu. Jadi pada saat itu kita pertama masuk, kita edukasi si ibunya. Pemberian makan di sini harus makan yang ada diberikan di rumah sakit, tidak boleh membeli makanan dari luar. Karena kadang-kadang kalau di luar itu kita nggak tahu cara pemasakannya higienis atau enggak.
penggunaan MSG-nya sebanyak. Kita kan nggak pakai MSG kalau di rumah sakit. Jadi di luar tuh kadang-kadang malah membikin istilahnya jadi gejala tambahan, ya khawatirnya jadi batuk, apa mungkin nanti setelah makan dari luar jadi sakit perut gitu, diare. Kadang-kadang kalau yang nggak bersih ya kadang-kadang malah menimbulkan gejala tambahan padahal si anak sudah sakit gitu sih. Kita menjaga itu. Jadi saya edukasi tidak boleh beli makan dari luar, hanya boleh makanan dari rumah sakit, boleh diberikan makanan kesukaan tapi masakan ibu begitu. Jadi benar-benar hindari membeli makanan jadi gitu ya. Misalnya, untuk pada saat sakit ya. Iya, pada saat sakit. Misalnya, aduh dia merasa tadi kan terbakar, tenggorokannya pengen yang dingin-dingin, misalnya jelly atau es krim gitu misalnya. Boleh. Gitu. Kalau es krim boleh karena kandungannya susu. Kami juga memberikan di pasien Darmais untuk es krim seminggu sekali sih, hari Kamis itu jadi hari happy-nya dia gitu. Jadi kita kasih juga tuh, terus kita ajarin juga, boleh ibu boleh memberikan es krim kesukaan anak, boleh. Jadi terus tambahan kesukaan nih, si Ade sukanya ngemil Nutrijel, nggak apa-apa, atau puding, kita tambah sisipkan, boleh bu tambahkan susu untuk tambahin kalorinya. Jadi di puding tadi bukan sekedar serat yang didapat, tapi kita tambahin kalori dari si susu tadi, susu kesukaan si pasien ya. Jadi kita ajarin juga gimana cara pembuatan puding, jadi dessert tapi bisa ada kandungan gizinya gitu sih. Kalau susu tadi spesifiknya bu, susu itu apapun susunya boleh? Bentuk susu ini ada dua ya, susu yang kemasan ya, pasteurisasi, dan susu yang energinya tinggi kalori. Jadi kalau untuk pasien kanker itu kan membutuhkan nutrisi lebih banyak dibandingkan anak-anak pada umumnya. Jadi yang normal sama yang kanker ini dia 2 kali lipat. Susunya harus tinggi kalori sama tinggi energi. Kalau susu seperti yang kemasan, itu kalau kita minum susu yang energi kalori atau tinggi, saya tidak menyebutkan merek ya, itu 1 gelas bisa menghasilkan 1 cc 1,3 kalori, bisa 300 kalori. Sedangkan susu si kemasan hanya setengahnya. Jadi kalau mau minum 2 kemasan dan ini 1 gelas. Jadi perbandingannya kalau kita minum yang susu energi tinggi ini 1 gelas saja, yang ini harus 2 kemasan, 2 botol gitu, atau 2 kotak gitu. Tapi terkadang yang saya lihat itu isi gulanya lebih banyak nih yang di kemasan gitu. Tapi kalau untuk jalan-jalan atau untuk urgent boleh sih. Sesekali aja nggak apa-apa ya. Karena kan repot kalau bikin di jalan, mungkin kita ibunya lagi perjalanan jauh ya nggak apa-apa sih. Boleh kan, nggak tiap hari juga mungkin gitu sih. Ya, itu penting nih, tidak menjadi kebiasaan yang. Betul. Oke. Terus Bu, kan ada beberapa efek yang biasa dialami selama pengobatan kanker untuk anak. Nah itu kan efeknya macam-macam tuh. Saya kebetulan punya contekan, nah ibu-ibu nih IKAKI ini pernah bekerja sama dengan Ibu Desi juga menyusun buku ini. Ini adalah panduan nutrisi untuk kanker anak. Nah ini saya nyonteknya dari sini. Ada beberapa efek yang biasa dialami dalam pengobatan kanker, itu ada nafsu makannya yang jelek, ada mual muntah tadi Bu Desi udah sebut beberapa kali, diare, konstipasi, itu berlawanan dari diare ya. Nah itu dengan adanya macam-macam efek itu, mengatasinya gimana Bu dari segi